Oke guys, selamat datang kembali bersama gua di channel Edunanas. Nah, pada kesempatan kali ini gua bakal coba kembali membahas nih soal-soal TPA yang ada di tryout gratis Edunanas 2 nih guys. Nah, buat kalian yang pengen tahu trik cepatnya, bisa nih ditonton. Tapi sebelumnya jangan lupa di like, komen, sama subscribe guys. Karena dengan begitu kalian bisa memberikan gua sama tim gua semangat untuk membuat lebih banyak tryout dan pembahasan yang pastinya bisa bermanfaat buat kalian guys. Oke, tanpa basa-basi kita langsung lanjut ada guys. Oke, kita bakal langsung bahas yang nomor 11 nih. X1 dan X2 adalah akar-akar dari persamaan kuadrat ini kan. Maka nilai dari X1 pangkat 3 ditambah X2 pangkat 3 sama dengan. Nah, untuk nyelesain soal-soal kayak gini, itu ada dua kemungkinan bro. Nah, kemungkinan yang pertama, itu kita cari nih nilai dari apa? Dari X1 dan X2. Atau cara yang kedua, kita bisa manfaatkan suatu sifat yang kayak gini nih, yaitu kalau X1 ditambah X2 itu sama dengan min B per A. Nah, kalau X1 dikali X2 itu sama dengan C per A, ya kan? Nah, terus cara nentuinnya pakai cara yang pertama atau yang kedua gimana? Kita harus lihat terutama yang ini nih, yang mau kita cari. Persamaan yang kita cari itu sulit nggak sih? Nah, kalau biasanya kalau pangkat 3 kayak gini itu lumayan sulit buat dijabarin. Makanya kita kemungkinan besar harus pakai cara yang pertama. Tapi kita juga harus lihat nih dari persamaan yang diketahui. Kira-kira memungkinkan nggak sih buat kita cari X1 sama X2 nya? Kalau gua lihat dia itu memungkinkan bro. Soalnya simple kan dia persamaannya. Nah oke, berarti kita pilih cara yang nomor 1, yaitu X kuadrat dikurangi 5X ditambah 6 sama dengan 0 kan. Ini berarti kan X dikurangi 3 dikali X dikurangi 2 sama dengan 0. Nah berarti X1 sama dengan 3 dan X2 nya sama dengan 2 bro. Nah berarti yang ditanya apa tuh? X1 pangkat 3 ditambah X2 pangkat 3. Ya udah, berarti tinggal 3 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 3. Berarti 27 ditambah 8. Berapa tuh jawabannya? Nah, itu tinggal 5. Kita bakal lanjut ke soal nomor 12 nih. Jika 3A tambah 5B sama dengan 3/7, maka 63A ditambah 105B sama dengan. Nah, kalau soal kayak gini, itu termasuk soal yang gampang bro. Kenapa? Karena yang diketahui cuman satu persamaan nih, ini kan. Nah, langsung yang ditanya itu ini. Nah, kalau kayak gini berarti pasti ada hubungan antara yang diketahui sama yang ditanya tuh. Di sini kan yang diketahui kan 3A sama 5B. Yang ditanya 63A sama 105B. Yang ini pasti ada hubungan antara 63 ini sama 3 dan 105 sama 5. Coba kita bagi 63 dengan 3, itu hasilnya sama dengan 21 ya kan. Nah 105 kita bagi sama 5 nih, berapa tuh? 21 juga. Nah berarti yang 3/7 ini kita tinggal kalikan sama 21. Jadi 3/7 dikali 21 sama dengan berapa tuh? 9. Oke, langsung lanjut ke contoh soal nomor 13. Di atas sebidang tanah berbentuk persegi panjang dengan ukuran 10 x 6 meter akan dipasang lampu dengan jarak tiap lampu 4 meter. Berapa lampu yang dibutuhkan? Ya udah, kalau kayak gini tinggal keliling dibagi sama jarak lampu. Kelilingnya berapa tuh? Perhatikan 2, karena dia merupakan suatu persegi panjang, berarti kan tinggal 2 dikali 10 tambah 6 kan.
dibagi sama 4 nih. Nah udah, berarti tinggal 16 dibagi 2 kan. Ini coret 2, 16 bagi 2 berapa biji tuh? 8. Ke contoh soal nomor 14. Di sini ada setengah tambah 1/6 tambah 1/12 tambah 1/20 tambah 1/30 sama dengan berapa tuh? Ini bagi orang-orang yang sering latihan soal pasti gampang banget ngerjain kayak gini bro. Dan asal kalian tahu cara cepatnya. Jadi begini, ada suatu sifat nih dimana 1 dibagi A kali B itu sama dengan 1 dibagi A dikurangi 1 dibagi B bro. Asalkan A sama B ini merupakan suatu bilangan yang berurutan. Jadi misalnya A itu 1, B itu 2, A itu 2, B itu 3. Nah kalau kayak gitu sifat ini bisa dipakai. Nah terus soal ini itu kita bisa ubah jadi biar mirip-mirip kayak suatu sifat ini bro. Gimana tuh? Nah jadi gini, setengah itu kan sama aja kayak 1 dibagi 1 kali 2 kan. Nah kemudian 1/6 itu sama aja kayak 1 dibagi 2 dikali 3. 1/12 berarti 1 dibagi 3 dikali 4. Oke, 1/20 berarti 1 dibagi 4. 1 dibagi 4 dikali 5 kan. Nah kemudian 1/30 berarti 1 dibagi 5. 1 dibagi 5 kali 6. Nah ini berapa kan? Nah kalau kita pakai sifat kayak gini berarti kan dia nanti 1/1 nih dikurangi 1/2 ya kan, ditambah 1/2 dikurangi 1/3 ditambah pokoknya bla 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 ya. Nanti di akhirnya itu tambah 1/5 dikurangi 1/6 bro. Nah ini kan bakal saling meniadakan nih. Jadi antara min setengah tambah setengah nanti hilang. Ini kan ada 1/3 nanti plus minus. Ini kan min 1/3 nanti ada plus 1/3 nanti hilang. Nah pokoknya ini nanti ada min 1/5 atau plus 1/5 nanti jadi hilang. Nah nanti itu dia tinggal sama dengan 1/1 dikurangi 1/6 sama dengan berapa tuh? 5/6 ya kan. 5/6. Nah jawabannya apa tuh? Iya C. Nomor 15 nih, jika P sama dengan 3 dan Q sama dengan 2 ditambah 2/3 ditambah 2/9 tambah 2/7 tambah 2/81 tambah bla 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 bla, maka nah kita disuruh bandingin nilai antara P sama Q nih. Kalau P kan jelas tuh 3. Nah sekarang Q gimana tuh? Nah jadi Q itu kan dia 2 ditambah 2/3 ditambah 2/9 ditambah 2/27 kan. Nah tambah 2/81 2/81 tambah bla 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 ya kan. Nah ini kan kalau 2 tuh udah jelas tuh 2, berarti dia 2 udah jelas. Nah kalau yang ini nih, ini itu dia merupakan deret geometri tuh, jelas banget kan soalnya bedanya itu 1/3 sendiri. Ini dari 2/3 ke 2/9 itu kan dikali 1/3. Begitupun dari 2/9 ke 2/27 itu dikali 1/3. Makanya dia merupakan deret geometri tuh. Nah tapi biar gampang perhitungannya kita keluarin aja duanya. Jadi 2 dikali 1/3 tambah 1/9 tambah 1/27 ya kan. Nah pokoknya tambah ini bla 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 lah. Oke. Nah kemudian kalian harus ingat nih rumus deret geometri untuk tak hingga, karena dia kan titik-titik terus tuh, makanya dia tak hingga. Itu A dibagi 1 min R. Nah terus R nya itu berapa? R nya 1/3 ya kan.
dimana R nya sama dengan sepertiga. Terus A nya berapa? A itu kan bilangan pertama kan, jadi dia sepertiga juga. Jadi nanti tinggal A nya sepertiga ya kan, dibagi sama 1 dikurangi sepertiga. Ya berarti kan dia sepertiga dibagi sama 2/3. Ya udah, berarti kan dia kan sama aja kayak sepertiga dikali 3/2. Ini kita coret, hasilnya sama dengan setengah. Nah langsung aja kita masukin ke sini. Jadi dia nanti 2 ditambah 2 dikali setengah, hasilnya 3.